Racikan Berita. Ya mungkin bagi yang belum pernah ke Berau, saat ini saya berada di Berau. Berau ini memang terkenal dengan objek wisatanya juga ya, bukan hanya tambang ya Pak ya. Ada bahkan di sini ada dikatakan Maldivnya Asia, gitu ya, di Derawan itu ya Pak ya, di Pulau Derawan, kemudian di Muara Tua tadi itu. Nah itu objek-objek wisata yang sayang sekali tidak ditunjang dengan ketersediaan air baku tadi itu Pak ya. Nah ini mungkin jangan sampai hal serupa ini yang dikhawatirkan justru terjadi di daerah lain. Bagaimana jika IKN dibangun sementara di daerah sekitarnya sendiri ternyata masih ada masalah-masalah air. Di Kutai sendiri bagaimana nih Pak Suparjan? Di Kutai kalau kita bicara masalah air bisa kita lihat dari aspek layanan ya. Mungkin aspek layanan di Kutai Timur juga belum 80% ya. Ada standar pelayanan minimal itu harus 80%. Nah itu yang harus kita kerjakan, harus kita garap dengan dengan batas waktu yang ditentukan. Kalau di Kutai Timur sesuai perda yang ada, kami punya kewajiban cakupan pelayanan itu 80% itu di tahun 2029. Jadi posisi saat ini jadi itu sekitar 50%. Jadi masih sisa 30%. Nah, ini dalam 30% ini kan cukup berat ya. Karena tren kemampuan peningkatan cakupan pelayanan itu per tahun itu 10%-an lah. 10% kalau tinggal 4 tahun ya sudah. Itu 10% tiap tahun nanti. Diharapkan di tahun 2029 itu tercapai. Namun memang di daerah-daerah yang terutama di Kaltim ya, Kaltim ini memang isu air baku juga sering muncul terutama di saat musim kemarau. Seperti 2 minggu yang lalu kan kita dampak El Nino memang durasi waktunya itu tidak terlalu lama, panjang, dari 2 minggu, tapi dampak yang ditimbulkannya luar biasa. Jadi air sudah mulai kering, mengering. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Ya, terutama juga perhatian dari pemerintah mungkin Pak Saiful Rahman ya, karena orang ini kadang-kadang menganggap air ini nggak penting gitu ya, karena ada tiap hari, jadi kalau udah nggak ada aja baru ngerasa penting ya. Nah ini padahal untuk menjamin ketersediaan air ini ya, secara long term tadi itu butuh perhatian dari awal tadi, komprehensif tadi istilahnya Pak Saiful Rahman ini ya. Nah ini perhatian masalah dana misalnya, ini mungkin karena dianggap nggak penting, ini apakah ini menjadi masalah juga nih Pak Saiful? Iya, kadang-kadang air ini kita melihat dibilang penting, tapi kalau saya bilang nggak penting, dibilang nggak penting, sebenarnya penting. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena tingkah laku kita, perilaku kita ini tidak menggambarkan bahwa air itu penting. Nah, kita tidak melihat bagaimana misalnya di pemerintah nasional atau mungkin provinsi atau pusat atau daerah itu ada komitmen anggaran misalnya sekian puluh persen, sekian persen misalnya dari APBN atau APBD misalnya. Beda dengan pendidikan, ada yang sampai 20%, kemudian kesehatan 10%, misalnya diamanahkan oleh undang-undang, diamanahkan oleh bahkan undang-undang dasar gitu kan. Nah ini yang kalau menurut saya semua pihak harus paham dulu tugas dan fungsinya masing-masing, dan kita melihat air minum ini nggak bisa dari satu aspek saja dianggap ini tugas PDAM, jangan. Semua pihak harus terlibat, bukan hanya tugas pemerintah tapi juga pihak swasta, bukan hanya swasta tapi juga masyarakat terlibat semuanya. Nah saya mencontohkan di Kabupaten Berau misalnya, kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Mereka punya dana CSR, kebetulan mereka merasa punya kewajiban terhadap kampung atau desa-desa tertentu. Nah, kita kerjasamakan bagaimana mereka memenuhi sumber air baku di sana, kemudian sampai pengelolaan air bersihnya itu oleh perusahaan swasta tadi dengan dana CSR-nya mereka. Jadi semua pihak harus terlibat, termasuk masyarakat juga. Tapi soal anggaran ini Pak, biasanya kan kalau biasanya kesehatan ada anggaran alokasi dari APBN, pendidikan begitu ya. Tapi masalah air ini kan kebutuhan dasar sebenarnya Pak. Ini tapi kan memang kadang terlupakan begitu ya Pak ya. Betul. Ya tadi saya senang dengan yang sampaikan Mbak Rahmat tadi perumpamaannya. Sesuatu yang biasa kita nikmati secara rutin, secara nyaman, mudah, itu kadang kita lupa. Kita menghirup oksigen, kita nggak tahu nih. Kita nggak merasakan bahwa ternyata ada saatnya kita kesulitan oksigen, nah baru tahu kita betapa berharganya oksigen. Sama dengan air, ketika kita setiap hari kita nikmati, kita lupa gitu kan.
Nah bisa jadi ini juga karena pemerintah itu mungkin sudah otomatis aja gitu ya jalan terus seperti itu, maka ya dianggap hal yang biasa. Padahal kalau menurut saya ini perlu untuk dipercakapkan. Saya tadi sampaikan juga ngobrol di luar dari sini tadi ya bahwa pemerintah itu kalau saya boleh sedikit menyebutnya secara faktual dan pragmatis itu sebenarnya adalah bagian dari orang-orang politik. Presiden orang politik, kemudian gubernur, wali kota, bupati orang politik semua, dan mereka akan menilai sesuatu itu ada efek elektoralnya nggak, sektor ini ada efek elektoralnya nggak. Kalau itu menarik, dibicarakan, diperbincangkan oleh masyarakat setiap hari, maka itu akan jadi perhatian mereka. Tapi kalau masyarakatnya mungkin dianggap biasa aja, nah itu yang mungkin akhirnya anggaran tidak ada dialokasikan, dianggarkan dengan nilai tertentu. Padahal kebutuhan kita besar banget ini. Saya kadang-kadang sedih ngelihat gitu kan di Kaltim, daerah penghasil luar biasa. Kalau boleh dibilang hanya 3% kita nikmatin Pak Supardi di Kaltim ini. Jadi wajar kalau IKN itu ditaruh di Kaltim. Kenapa? Karena selama ini kita hanya menikmati 3-5% sumbangan kita ke pemerintah pusat. Dan kita masih merasakan bahkan infrastruktur dasar seperti air pun kita masih kekurangan. Daerah wisata yang kita andalkan seperti Tanjung Batu misalnya, itu kesulitan air. Padahal untuk kita menunjang pariwisata, itu yang namanya amenity, itu air adalah salah satu kunci utama. Habis kita mandi di laut, badan agak lengket-lengket, kemudian kita mandi, airnya mengandung kapur tinggi, mengandung zat besi tinggi yang kemudian nggak enak dimandikan. Pakai sabunnya nggak berbusa. Jadi ketika ditanya enak nggak pariwisata di Berau, enak sekali. Maksudnya gimana? Sekali aja enaknya, sehingga balik lagi. Tapi di Kutai juga jalannya juga masih kurang bagus juga ya Pak ya, jalan-jalanan. Padahal Kutai itu kan sumber daya alamnya luar biasa. Iyalah, ini fakta ya. Memang kondisi jalan belum memadai seperti di Jawa ya. Mestinya Kalimantan Timur ya kualitas jalannya harus sama dengan di Jawa lah, supaya apa? Supaya merdeka lah. Merdeka itu dari sisi jalan. Terus merdeka sinyal juga belum merdeka kita ini. Kalau kita di gunung sinyalnya hilang. Nah itu kita juga belum merdeka. Nah, terus dari sisi kebutuhan dasar air, tadi Pak Saiful, Pak Direktur kan paparan. Air ini ternyata mempengaruhi stunting. Ya. Kalau air bersihnya, air minum tidak ada, ini stunting. Iya, stunting. Bisa penyebab stunting juga salah ya. Satu komponen air bersih itu bisa mengurangi stunting. Nah ini menjadi penting bagi kita semua. Saya sepakat dengan Pak Saiful tadi, memang ini semua pihak harus terlibat ya dalam penyediaan sistem penyediaan air minum di masyarakat. Sebetulnya kalau PDM itu kan sifatnya dia operator ya, operator pengelola. Jadi mengelola aset yang terbangun oleh pemerintah. Tapi kewajiban dasar penyediaan batu dasar ada di pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ya bumi air deh. Iya. Bukan PDAM, dikuasai oleh negara ya. Iya, dikuasai oleh negara. Iya, jadi gitu. kita sebagai pengelola ya. Jadi pengelola kok diberi kewajiban yang sebetulnya tidak kewajibannya toh. Nah, dikasih beban yang tadinya ya bebannya sebetulnya nggak beban dia, kasihan PDM. Terlalu lama dibebanin beban yang berat, tapi pada intinya sebetulnya dukungan. Tadi sepakat dengan Pak Saiful, kalau air itu dianggap penting dan itu kebutuhan dasar dan nggak bisa tergantikan, ya keberpihakan anggaran ya samalah dengan pendidikan, dengan kesehatan. Nggak usah mulu-mulu lah, 5% aja udah cukup. Cukup pasti. Saya sepakat tuh kalau pemerintah kasih anggaran 5%, saya kira cakupan pelayanan air bersih di Indonesia pasti samalah dengan negara-negara maju lah. Karena kan repot juga nanti masyarakat dinaikkan, mengeluh begitu ya. Nggak dinaikkan PDAM-nya pusing juga ya Pak ya. Ini mungkin yang terakhir ditambahkan oleh Pak Saiful. Iya, jadi memang ini peran semua pihak ya, dari pemerintah, terutama tadi tanggung jawab utamanya di pemerintah. Kami di PDM sebagai operator, gitu kan. Kemudian masyarakat juga perlu kita ajak bareng-bareng kita membangun, gitu ya. Tadi saya boleh sedikit komentari tentang air bersih tadi ya. Jadi sebenarnya yang kita hasilkan di reservoir itu bisa diminum. Air minum standar air minum. Di mana itu tadi? Di reservoir itu saya berani minum langsung. Yang jadi masalah adalah ketika dia dialirkan ke jaringan pipa masuk ke rumah tangga masing-masing. Di situ kita nggak berani jamin. Kenapa? Karena kadang-kadang ada alat berat
menggali kena proyek dan pemerintah yang lainnya. Iya. Kemudian ada masyarakat lagi nyangkul kerja bakti kena. Ada yang pakai golok kena lagi. Di luar negeri, di Australia misalnya, saya ingat waktu saya mau kubur hari-hari anak saya waktu itu lahir di sana, pusing kita. Kalau mau menggali itu harus izin dulu ke municipality ke pemerintah kota. Iya. Ada izinnya, ada prosedurnya. Di kita mau menggali di mana aja bebas. Nah ini kan sebenarnya berbahaya ketika kita misalnya begitu kita menggali kena pipa PDAM kemudian bocor terkontaminasi. Iya. Disitulah masuk nanti ada E. coli, ada masuk kuman penyakit. Iya. Nah ini yang maksud saya tadi nggak bisa hanya satu sisi aja, masyarakat juga harus diberikan edukasi, pemerintah juga harus bikin aturan terkait itu sehingga kemudian satu dengan yang lainnya itu saling memang mendukung gitu. Iya. Satu lagi Mbak kalau boleh kasih catatan ya terkait dengan IKN. Sebenarnya kami sebagai masyarakat Kaltim ini sehingga saya tahun 2015 kalau nggak salah waktu itu ya atau sebelumnya pernah membuat yang namanya mimpi masyarakat Kaltim. Salah satu mimpi kami itu adalah bagaimana ibu kota negara itu ada di Kalimantan Timur. Tapi pertanyaannya adalah ketika itu terwujud, apakah masyarakat Kaltim seperti saya, Pak Suparjan dan teman-teman yang lainnya itu betul-betul menikmati apa yang menjadi cita-cita kami tadi. Jangan-jangan kita cuma jadi penonton. Iya. Nah ini yang kita harapkan kita jadi pemain. Artinya orang yang memang terlibat secara langsung menjadi subjek, bukan hanya sekadar objek. Nanti ternyata orang dari luar yang datang. Termasuk juga dalam hal ini khususnya terkait dengan PDAM, jangan sampai nanti datang teknologi baru, kemudian ada hal-hal yang mungkin sifatnya itu hal yang mungkin di luar dari kapasitas kita pada saat ini. Yeah. Ini juga rawan. Makanya ketika kita datang ide IKN ini, kami dari tukang ledeng kalau bahasa kami itu, orang-orang PDAM ini harus disiapkan juga SDM-nya supaya jangan sampai hanya sekedar jadi penonton nanti kami. Terus nanti kalau udah dibutuhkan dibilang kita nggak mampu gitu ya, sehingga menggunakan dari asing. Ya karena orang Indonesia nggak mampu karena nggak disiapkan. Karena nggak disiapkan. Betul sekali itu Mbak. itu pertanyaan teksnya tadi. Nggak diberi kesempatan. Nggak diberi kesempatan. Jadi agar semua dipersiapkan lah kalau memang IKN itu adalah mimpi ya, memang mimpi orang Kalimantan ya. Tapi semoga ya tadi itu bukan jadi penonton, harus dipersiapkan lah. Agar orang Kalimantan ini tidak lantas tertinggal ya ketika IKN-nya sudah siap, malah justru dari luar yang masuk. Mungkin itu catatan. Terima kasih sekali lagi Pak Saiful Rahman juga Pak Suparjan. Jangan lupa ya mampir ke Berau, ke Kutai Timur juga. Ini kaya sumber daya alam semuanya, tambang dan lain sebagainya. Tapi ya masih banyak juga masalah ya, meskipun secara infrastruktur maupun air tadi ya. Tapi tetap berkunjunglah ke Kalimantan ya. Saya Rahma Sarita, saksikan tayangan ini di One Kawan TV One, juga akan ditayangkan di Realita TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rama. Terima kasih Mbak. Yuk. Racikan Berita